Masih dengan Profesor Mahfud MD, kita tepuk tangan dulu. Prof, tadi sudah goyang-goyang dikit kita ya, pemanasan ya malam ini ya, biar hangat nih, Prof ya. Jarang-jarang juga sih saya lihat tadi Prof joget gitu, Prof. Oh, saya pernah dapat hadiah joget. Iya, tapi joget main-main seperti Dahlan Iskan, Pak. Main-main beberapa menteri. Jadi joget itu biasa juga bagi Pak Mahfud. Pemenangnya saya. Pemenangnya Pak Mahfud. Yang menang karena ini joget main-main, yang menang yang paling jelek joget. Bisa aja Pak Mahfud. Baik. Itu jogetnya Pak Mahfud. Tapi kita lihat dulu bagaimana sesungguhnya perjalanan karir dari seorang Profesor Mahfud MD berikut ini. Siapa yang tak kenal Mahfud MD? Pria asal Madura yang memiliki karakter sederhana dan apa adanya ini mulai bersinar di publik ketika keberaniannya membuka materi penyadapan KPK atas kasus korupsi Anggodo Wijoyo yang diduga melibatkan kejaksaan sampai dengan petinggi kepolisian saat dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi di periode 2008 hingga 2011. Perjalanan karir pria bernama asli Muhammad Mahfud ini terbilang langka. Mantan aktivis HMI ini pernah menjajal sederet jabatan penting dan strategis pada 3 cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di level eksekutif, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di era Gus Dur pula, ia pernah merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM menggantikan Yusril Iza Mahendra. Namun baru 3 hari dilantik, Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001. Di ranah legislatif, Mahfud pernah duduk di kursi parlemen mewakili fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai anggota Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR RI periode 2004-2008. Setelah menjajal bidang eksekutif dan legislatif, Mahfud MD mantap mengabdi di ranah yudikatif untuk menjadi Hakim Konstitusi periode 2008-2011. April 2013, Mahfud MD memutuskan tak lagi berkarir di MK guna berlaga di ajang Pilpres 2014. Bak gayung bersambut, Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Mahfud MD sebagai salah satu capresnya bersaing dengan Rhoma Irama dan Yusuf Kala. Kini, meski tak lagi memiliki kursi, namun Mahfud tetap eksis meramaikan panggung politik Indonesia, meski hanya lewat jejaring sosial. Cuitan yang tajam dan terkadang panas terhadap isu terkini selalu mendapat apresiasi. Pro dan kontra pun mewarnai komentar warganet, hingga tak heran jika pengikut Mahfud MD mencapai angka jutaan. Itu perjalanan dari politiknya Pak Mahfud MD. Ya. Tapi Pak Mahfud kan juga terakhir Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian tadi ada juga sempat di legislatif. Ya. Dengan perjalanan panjang Prof Mahfud ya, tapi dikenal dengan Mahfud MD. Pertanyaannya Pak, MD-nya itu apa sih Pak? Bukan MD Entertainment kan Pak? Bukan. Apa Pak? Mahfud MD. Jadi begini, nama saya itu sebenarnya Muhammad Mahfud saja sebenarnya. Di kelas saya itu waktu saya sekolah sesudah SMP gitu. Itu yang namanya Mahfud tuh ada 3. Oh, ada 3 orang. Ya, sehingga ketika waktu itu istilahnya tahun 71 tuh di absen tuh yang ngacung 3. Mahfud ngacung 3 gitu. Pada akhirnya sesudah pertama diberi nama Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C. Nggak enak kok dipanggil Mahfud kok ABC gitu, seperti plat mobil, plat beca gitu. Lalu masing-masing. Nggak enak weh. Masing-masing diminta, kamu nama orang tuamu siapa? Kata Mahfud yang satunya, Pak, nama saya Musyafa. Oh, kamu Mahfud Musyafa. Terus saya Mahfud B. Ini kamu nama siapa? Ayah saya Mahmudin. Oh, Mahmudin. Terus saya namanya Mahfud Mahmudin. Yang satu, ayahmu siapa? Mahfud Hasan Basri kan, karena bapaknya Hasan Basri. Saya dipakai Mahfud Mahmudin. Tiba-tiba sesudah seminggu, saya waktu itu masih remaja kan. Mahfud Mahmudin kok agak kampungan gitu. Wah, kacau. Sehingga saya minta, Pak Guru, saya ganti aja lah, jangan pakai Mahfud Mahmudin gitu. Apa? Ganti Mahfud MD aja. Ya enggak apa-apa, ini kan sementara gitu kan. Sejak itu nama saya ditulis Mahfud MD. Tapi terus lupa.
sesudah lulus itu ditulis di ijazah itu tidak dikembalikan ke nama asli. Mahfud MD itu terus melekat sampai ke SMA, perguruan tinggi, S2, S3 sampai jadi guru besar tuh baselitnya Mahfud MD. Oh, itu ceritanya kenapa ada MD. Jadi karena lupa Pak ya? Karena lupa. Mahfud MD itu Pak ya? Nah, tapi hoki juga akhirnya. Oh, hoki juga? Bisa. Karena yang namanya Mahfud Musyafa itu akhirnya menjadi sopir taksi di Jeddah. Nah, yang Mahfud Hasan Basri itu jadi guru SD sampai sekarang. Saya kira mau pensiun. Mahfud yang ketiga. Nah, yang Mahfud yang MD ini hoki, MD-nya tuh hoki, bisa jadi menteri, jadi DPR. Karena nama bapaknya disingkat Pak. Kalau yang tadi full. Pak Mahfud. Ya. Setelah Bapak tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian kita tahu Bapak tetap kritis, tetap banyak cuitan-cuitan tadi seperti tayangan tadi Pak. Betul. Nah, salah satunya isunya itu LGBT Pak. Ya. Itu rame juga Pak, isu LGBT. Bapak tiba-tiba mengeluarkan tweet yang berbunyi bahwa itu ada dana. Benar itu Pak, bisa dibuktikan? Oh benar. Ada berita. Dan berita itu bukan hanya dari sumber, bahwa PBB melalui unit bantuan kemanusiaannya, bantuan pembangunan untuk kemanusiaan namanya UNDP, itu menyediakan dana miliaran dolar, triliunan lah kalau di kalau bantuan kemanusiaan sih biasa aja Pak. Iya, tapi untuk LGBT. Kemanusiaan LGBT? Untuk LGBT, yang untuk dana untuk LGBT itu triliunan juga kalau dirupiahkan. Nah itu diperbantukan untuk negara-negara di mana orang-orang yang masih homo lesbi dan macam-macam itu LGBT itu ya, lesbian, gay dan bisex, transgender itu dibantu untuk disetarakan, untuk tidak diskriminasikan, sehingga diadakan dana untuk menempatkan mereka ini di dalam hukum secara bagus, tujuannya bagus. Nah Indonesia dari sekian dana itu melalui penggalangan dana yang dikoordinasikan oleh UNDP dan USAID dan kedutaan Swedia di Bangkok itu dapat jatah 108 miliar. 108 miliar? 108 miliar rupiah. Untuk dana? Untuk dana bantuan kegiatan LGBT, termasuk advokasi agar dilindungi oleh hukum. Nah, disitulah saya katakan ketika LGBT itu mau dikriminalisasikan, di dalam rancangan kitab undang-undang hukum yang pidana yang baru, saya katakan hati-hati loh. Ini ada dana untuk menghambat ini gitu. Nah, sumbernya apa? Sumbernya websitenya UNDP sendiri kan ada. UN News Center ya, UN News Center. Jadi kemudian Antara, Kompas, Detik.com, Viva dan sebagainya, televisi menyiarkan waktu itu pada bulan Februari tanggal 12 tahun 2016. Itu banyak, sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa data saya itu ngaco, tinggal buka aja di Google, cari aja bantuan dana asing untuk LGBT Indonesia, itu sudah keluar semua beritanya. Tapi kan ada yang mengatakan ini kan hak asasi Pak. Begini, hak asasi untuk LGBT itu ada dua cantolan sebenarnya. Hak asasi yang sifatnya universal, dianut oleh negara-negara barat pada umumnya, namanya Universal Declaration of Human Rights. Itu deklarasi PBB di New York tahun 48, itu menganggap manusia itu tidak boleh diperlakukan berbeda. Itu disebut hak asasi universal. Sehingga di negara-negara barat banyak sekali perkawinan sejenis. Saya pernah ke Spanyol, saya tanya ke hakim konstitusinya, ketua Mahkamah Konstitusi, di sini ada perkawinan cukup banyak. Di sini ada 13.000 pasang katanya. Di konstitusi mereka mengatur. Mereka mengatur di konstitusi. Saya tanya kalau di Indonesia tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Indonesia menganut Universal Declaration of Human Responsibilities, bukan of Human Rights. Ya. Ini deklarasi hak asasi manusia di Kairo tahun 98. Dan ini ada hubungannya sama dana tadi berarti Pak ya? Dana tadi ingin membuat seperti itu? Iya. Jadi di konstitusi kita dikatakan bahwa hak asasi manusia itu boleh dikurangi, boleh tidak diberikan, tapi diatur di dalam undang-undang berdasar pertimbangan moral, pertimbangan agama, dan pertimbangan ketertiban umum. Pak. Nah, kita larang itu karena pertimbangan agama kan kalau yang dilarang adalah yang dilarang perilakunya. Perilaku seks menyimpangnya. Kalau manusianya kita anggap sama dengan kita. Hak-haknya harus dilindungi, harus dihormati.
martabatnya, tetapi perilaku seksnya yang menyimpang itu harus dilarang. Oke. Pak, masih banyak saya mau tanya-tanya. Nanti di segmen berikutnya saya masih nyambung sedikit soal LGBT ini, Pak ya. Oke. Bésame mucho, como si fueras anoche la última vez. 2019, maju apa enggak, Pak? Mengalir Presiden. saja. Saya katakan tadi, kalau kita berusaha, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak ya. Ngomong-ngomong waktu Bapak jadi tim kampanye akhirnya, Pak ya. Itu dibayar nggak, Pak?